Polisi selidiki kematian Karumga X Jampitsus. Percepatan listrik desa dan pabrik baterai kendaraan listrik. AHY beberkan fokus pemerintah hadapi fenomena El Nino. Puluhan ribu warga dievakuasi akibat kebakaran hutan di Spanyol. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir menemani Anda dan mengisi ruang informasi Anda. Pemirsa, selain informasi utama, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi dari mancanegara dan juga tanah air. Termasuk informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Demanik, inilah Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Selengkapnya. Pemirsa, polisi selidiki kematian seorang pria beridentitas Sutrimo sebagai kepala rumah tangga X Jampitsus, Febri Adriansyah. Sutrimo ditemukan tewas di halaman sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan kondisi mulut berbusa. Paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Polda Metro Jaya kini tengah menyelidiki kasus kematian seorang pria asal Banyumas, Jawa Tengah yang bekerja sebagai kepala rumah tangga X Jampitsus, Febri Adriansyah, dalam kondisi tak wajar. Sutrimo ditemukan meninggal dalam kondisi mulut berbusa di depan klinik di Jalan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski belum menerima laporan terkait kasus ini, namun polisi tengah menyelidiki dan mengumpulkan bukti baik di TKP maupun pencarian bukti dan informasi di sepanjang lokasi terkait kasus ini. Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Sebelumnya, Sutrimo ditemukan dengan kondisi mulut dan hidung berbusa di depan sebuah klinik di kawasan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari Kamis pagi lalu. Korban kemudian dibawa menggunakan mobil ambulans yang dipesan secara daring oleh orang tak dikenal ke rumah sakit di kawasan Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan diantar oleh 4 pria. Namun, setiba di rumah sakit, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menyelidiki kematian dokter muda di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas menggeledah olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi guna mengungkap penyebab kematian korban. Tim identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP terkait kasus kematian dokter muda di apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Petugas juga memeriksa 4 orang saksi guna mengungkap penyebab kematian korban yang ditemukan meninggal dunia di area Tower Sakura apartemen ini pada Minggu 26 Juli 2026 siang. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada awak media pada Senin 26 Juli 2026 mengatakan, berdasarkan keterangan petugas keamanan apartemen, sebelum korban ditemukan terdengar suara benda terjatuh dari arah Tower Sakura. Dugaan sementara korban terjatuh dari unit apartemen di lantai 18. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani visum dan pemeriksaan lebih lanjut. Media, perlu kami sampaikan terkait dengan kronologis meninggalnya seorang dokter di Kalibata City. Ya, dugaan awal sementara, ya pada saat kronologisnya dulu, ya kronologisnya kita mendapat informasi dari keamanan
apartemen tersebut sekitar jam 14:10. Tidak selang berapa lama kami langsung bergerak menuju TKP. Dari situ kita temukan korban nyangkut di balkon. Informasi awal memang dari lantai 18. Dugaan sementara itu terkait dengan apa indikasinya kami masih dalam proses penyelidikan. Pihak kepolisian sudah kemarin sekitar jam 16 lewat hampir setengah 5 kita lakukan olah TKP bersama Polres Metro Jakarta Selatan. Kita periksa selama ini adalah security yang ada di TKP maupun si security penjaga dan warga yang ada di sekitar sana yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut. Jadi informasi awal korban tinggal sama orang tuanya berdua. Nah, saat itu korban diajak pergi, namun korban tidak mau, korban bertahan di unit sendirian. Terkait korban mengeluhkan rasa sakit atau ketakutan, apa diantuin, apa dan sebagainya, kami sedang proses penyelidikan. Nanti terkait update-nya seperti apa nanti kami sampaikan. Saat ini petugas mengumpulkan keterangan para saksi serta menunggu hasil visu guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perwakilan warga dan kuasa hukum korban yang meninggal dunia bertemu di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 27 Juli 2026 petang. Kedua perwakilan kelompok yang bertikai di Matraman Dalam, Jakarta Pusat ini sepakat berdamai dan menyerahkan permasalahan kepada petugas kepolisian. Ketegangan antara warga dengan kuasa hukum korban bentrokan di Matraman Dalam, Jakarta Pusat yang menewaskan satu orang akhirnya mereda. Pasalnya, perwakilan dari dua kelompok yang bertikai ini mengadakan pertemuan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 27 Juli 2026 petang. Kedua kelompok ini sepakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Perwakilan dari warga Matraman pun menyampaikan bela sungkawa atas korban yang meninggal dunia akibat bentrokan. Masyarakat diminta tidak takut melakukan aktivitas seperti biasanya karena pihaknya sudah berdamai dengan pihak keluarga korban. Perkenalkan, saya Ica Risanggeni sebagai Ketua RT dari 08 dan RW 04 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng. Perihal dengan kejadian yang kemarin, kami sudah dipertemukan oleh Bapak Kapolda maupun dengan aparatnya setempat, di mana kami ditemukan dengan daripada perwakilan daripada warga dari pihak yang telah meninggal dunia. Sementara itu, kuasa hukum korban yang meninggal dunia, Dami Renjaan, mengatakan pihak dari korban diminta dapat menahan diri dan menghormati proses hukum, serta menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Kami perlu menyampaikan bahwa pertama-tama tentunya kami dari keluarga korban yang meninggal dunia, senama Paskalis, kami menyesalkan kejadian yang telah terjadi yang menimpa adik dan saudara kami. Meskipun demikian, saat ini kami menyerahkan seluruh proses hukum pada aparat penegak hukum. Kami yakin dan percaya bahwa aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional dan adil dalam menyelesaikan persoalan ini, sehingga memberikan keadilan bagi kita semua. Yang kedua, kami menghimbau kepada semua keluarga yang ada di Indonesia Timur maupun semua keluarga yang dimanapun berada, mari kita kembali menjaga keamanan dan ketertiban. Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Kita yakin dan percaya sekali lagi bahwa proses ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan keadilan bagi kita semua. Saja dari kami keluarga korban yang meninggal dunia. Terima kasih atas atensi dari Bapak Kapolda beserta jajarannya, pihak kepolisian yang membantu kami memfasilitasi semua pertemuan ini maupun proses-proses hukum yang telah berjalan. Kami serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian sebagai berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, dua kelompok warga terlibat bentrok di Matraman Dalam, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli 2026. Satu orang tewas dan satu orang lainnya mengalami luka kritis. Polisi menangkap 7 orang yang diduga sebagai pelaku pengeroyokan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang warga negara Italia dideportasi oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar setelah menyelesaikan proses hukum atas kasus penganiayaan. Selain dipulangkan, warga negara Italia tersebut diusulkan masuk ke dalam daftar larangan masuk ke Indonesia. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar mendeportasi warga negara Italia berinisial JF 41 tahun melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali dengan tujuan akhir Roma pada Jumat 24 Juli 2026. Tindakan deportasi dilakukan setelah JF menyelesaikan pidana pengawasan selama 3 bulan atas kasus penganiayaan terhadap warga lokal yang terjadi di Denpasar pada April lalu. Selain terlibat tindak pidana, petugas juga menemukan JF melakukan pelanggaran keimigrasian berat karena melebihi masa izin tinggal atau overstay selama lebih dari 3 tahun. Atas pelanggaran tersebut, imigrasi menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi sesuai ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Usai menjalani seluruh proses hukum, JF dipulangkan ke negara asal dan diusulkan masuk ke dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang juru parkir menjadi korban pembacokan pria bergolok di Jalan Ahmad Yani, Garut, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap petugas kepolisian setempat. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang juru parkir di Garut, Jawa Barat menjadi korban pembacokan pria berinisial RN pada Jumat 24 Juli 2026. Korban yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Ciwalen, Kecamatan Garut Kota, didatangi pelaku dan dibacok di beberapa bagian tubuhnya. Aksi penganiayaan ini berhasil dihentikan setelah sejumlah warga melerai. Usai membacok korban, pelaku melarikan diri. Sementara korban dilarikan ke RSU Dr. Slamet Garut untuk mendapatkan perawatan medis. Tim Sancang Polres Garut bersama unit Reskrim Polsek Garut Kota menangkap pelaku pada Sabtu 25 Juli 2026. Petugas mengamankan sebilah golok yang diduga digunakan dalam aksinya. Kapolsek Garut Kota AKP Zainuri mengatakan peristiwa ini diduga terjadi akibat rebutan lahan parkir antara pelaku dan korban. Baik, saya sebagai Kapolsek Garut Kota untuk penangkapan yang kemarin penayaan tanggal 17 Juli itu tahun 2026, alhamdulillah sudah kami amankan berkat bantuan dari tim Sancang Polres Garut dengan anggota Reskrim Polsek Garut Kota amankan tersangka. Ya. Itu motifnya apa nih, Kan? Motifnya sebenarnya salah paham dengan korban gitu ya, diomong, berantem, cekcok, jadi ada dendam ya, itu dia lagi lengah ya, ada perkelahian di situ. Dia pulang dulu ngambil sajam, lalu terjadilah keributan di situ. Informasinya ini juga ada kerebutan lahan parkir. Betul, memang ada terutama itu masalah lahan parkir di sekitaran Jalan Ahmad Yani. Untuk yang dari korban juga, dari tersangka juga, dari masa lahannya dikuasai untuk direbut, jadi terjadi perkelahian. Ya. Kemudian ini si tersangka juga residivis. Betul, pernah kena kasus juga dulu masalah curas. Residivis ini udah kena di pengadilan juga, kena ancam hukuman 1,5 tahun, karena juga melakukan kembali. Ancaman hukumannya? Yang sekarang dia kena pasal 466 ayat 122, ancaman hukumannya 7 tahun. Saat ini pelaku diamankan di sel Polsek Garut Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku RN merupakan residivis dalam kasus kejahatan lainnya. Dari Garut, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ditinggal beraktivitas pemilik rumah di kawasan Jelambar Jaya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dibobol pencuri. Logam mulia, uang tunai dan barang berharga lain senilai 70 juta rupiah raib dalam hitungan menit. Aksi pencurian di rumah kosong kembali terjadi. Rumah berlokasi di Jelambar Jaya 3, Gang 17, RT 4 RW 3 Jakarta Barat. Diobrak-abrik pencuri pada Kamis 23 Juli 2026.
logam mulia, uang tunai, laptop, iPad, dan 2 unit tablet raib dalam hitungan menit. Dari hasil rekaman CCTV rumah tetangga, terlihat pelaku datang seorang diri mengendarai sepeda motor. Saat itu rumah dalam keadaan kosong atau ditinggal pemilik beraktivitas. Korban baru mengetahui rumah dibobol pada sore hari setelah mendapat informasi pintu rumah dalam kondisi terbuka. Pihak keluarga melaporkan peristiwa ke Polsek Tanjung Duren, sekaligus menyerahkan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk membantu proses penyelidikan. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada di dalam rumah atau di kamar itu, pelaku sepertinya sudah tahu posisi atau satu kamar saja yang diobrak-abrik. Maksudnya kita ada 2 kamar yang pintunya bisa dibilang bersebelahan, tapi dia hanya membuka satu pintu yang mungkin dia udah tahu ada barang berharga di dalamnya. Yang hilang itu kebetulan barang-barang adik saya. Yang hilang itu emas, uang tunai, laptop, iPad, dan Samsung tablet. Total kerugian estimasi mencapai 75 juta. Pihak keluarga korban berharap polisi dapat segera mengidentifikasi dan menangkap pelaku melalui rekaman CCTV serta alat bukti lain yang telah diserahkan. Petugas Polsek Tanjung Duren melakukan penyelidikan dengan menganalisis rekaman CCTV dan barang bukti lain untuk mengungkap identitas pelaku serta menemukan kembali barang berharga milik korban yang diperkirakan senilai 70 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi sopir truk yang terjepit akibat remblong di Pasuruan berlangsung dramatis dan memakan waktu hingga 3 jam. Meski berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup, korban akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan medis. Tim rescue kantor SAR Surabaya bersama Potensi SAR melakukan evakuasi terhadap Agus 40 tahun, sopir truk trailer yang terjepit di ruang kemudi setelah truk tersebut menabrak rumah warga akibat remblong di Jalan Raya Gempol Balang, Kabupaten Pasuruan pada Senin. 2 tim rescue diterjunkan ke lokasi dengan membawa peralatan ekstrikasi untuk mengeluarkan korban yang terjepit di kabin truk yang mengalami kerusakan parah. Saat proses evakuasi berlangsung, korban masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan dari gerakan jari. Tim medis memberikan stabilisasi dan bantuan oksigen sebelum proses ekstrikasi dilanjutkan. Proses penyelamatan berlangsung sekitar 3 jam karena posisi korban terjepit dan bagian depan truk masih tersangkut pada bangunan rumah. Setelah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun setelah menjalani pemeriksaan lanjutan, korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka berat yang dideritanya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan menemukan 1 penumpang travel rute Jambi Padang yang meninggal dunia setelah kendaraan tersebut terjun ke Sungai Batanghari di Jambi. Jasadnya ditemukan setelah tim SAR melakukan penyelaman dan mengangkat kendaraan yang terjebak di dalam sungai. Kecelakaan tunggal menimpa sebuah mobil travel rute Padang Jambi di Desa Benteng Rendah, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi pada Senin 27 Juli 2026, sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang perempuan bernama Evi, 50 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah sempat terjebak di dalam mobil yang tenggelam di Sungai Batanghari. Berdasarkan informasi yang dihimpun, mobil travel yang mengangkut seorang sopir dan 2 penumpang itu diduga hilang kendali karena pengemudi mengalami kelelahan yang kemudian kendaraan terjun ke Sungai Batanghari. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, yakni Daniel 48 tahun dan Egi 47 tahun. Sementara Evi diduga terjebak di dalam kendaraan yang tenggelam. Setelah melakukan penyelamatan dan proses pengangkatan kendaraan dari dasar sungai, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 9 jam setelah kecelakaan sekitar 10 meter dari titik awal jatuhnya kendaraan. Selanjutnya korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Sementara itu, tim SAR gabungan menghentikan operasi pencarian terhadap seorang warga yang diduga terjatuh ke jurang di Kabupaten Bangli, Bali. Pemirsa, pencarian yang melibatkan petugas, warga, dan keluarga belum berhasil menemukan korban meski telah 5 hari pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap Ninyoman Ngenu, 65 tahun, warga Banjar Tampuagan, Desa Peninjauan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang diduga terjatuh ke jurang. Korban terakhir kali terlihat pada Senin dini hari melalui rekaman CCTV di sekitar kantor Desa Peninjauan saat kondisi hujan deras. Sejak saat itu, korban tidak diketahui keberadaannya. Sebelum melaporkan kejadian kepada Basarnas, pihak keluarga, warga, dan kepolisian telah melakukan pencarian selama 5 hari namun belum membuahkan hasil. Menindaklanjuti laporan tersebut, Posar Karangasem mengerahkan 6 personil untuk berkoordinasi dan melakukan penyisiran bersama unsur SAR gabungan di area jurang yang diduga menjadi lokasi korban terjatuh. Hingga pencarian berakhir, korban belum berhasil ditemukan. Setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga, operasi SAR resmi dihentikan dan ditutup sesuai prosedur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan seorang nelayan yang dilaporkan hilang saat menyelam memanah ikan di perairan Desa Leunembun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku. Korban ditemukan pada hari kedua pencarian dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan korban bernama Yohanis Malirafin, 40 tahun, nelayan asal Desa Alusi Kelaan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menyelam untuk memanah ikan. Korban ditemukan hari kedua pencarian, yakni pada Minggu 26 Juli, sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur, di perairan Desa Lonwembum, sekitar 150 meter dari lokasi kejadian. Sebelumnya, korban dan 3 rekannya berangkat menuju lokasi penyelaman pada Sabtu dini hari. Namun menjelang pagi, hanya 3 orang yang berhasil kembali ke pantai, sedangkan korban tidak kunjung muncul ke permukaan. Upaya pencarian awal dilakukan oleh rekan-rekan korban, namun belum membuahkan hasil, sehingga Posar Saum Laki segera mengerahkan personil untuk melaksanakan operasi SAR hingga korban berhasil ditemukan pada hari kedua pencarian. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Desa Alusi Kelaan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran melanda kampung adat Kesepuhan Cipta Mulia di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, sedikitnya 51 rumah ludes terbakar dan lebih dari 150 warga terdampak akibat insiden tersebut. Api terlihat dengan cepat melalap rumah-rumah warga dan sejumlah bangunan bersejarah di kampung adat Kasepuhan Cipta Mulia. Kepulan asap tebal membumbung tinggi, sementara warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan kebakaran menghanguskan 51 rumah dan berdampak kepada 159 warga dari 51 kepala keluarga. Sebanyak 132 warga mengungsi ke rumah kerabat, sementara 27 orang lainnya ditempatkan di tenda darurat. Kebakaran juga menghancurkan sejumlah fasilitas penting, termasuk tempat ibadah, PAUD, fasilitas sanitasi umum, serta lumbung dan penggilingan padi tradisional yang menjadi bagian dari warisan masyarakat adat. Pihak berwenang menduga kebakaran dipicu oleh hubungan arus pendek listrik atau korsleting. Saat ini api telah berhasil dipadamkan dan petugas masih melakukan pembersihan puing-puing serta menyalurkan bantuan bagi warga terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyelenggarakan Sekolah Nasional Terintegrasi. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Selasa sore. Menteri SDM melaporkan sejumlah agenda strategis di sektor energi dan pertambangan, mulai dari percepatan listrik desa hingga persiapan operasional pabrik baterai kendaraan listrik. Kami akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik. Sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menghadap Presiden di kawasan Istana Negara. Ditemui awak media sebelum rapat terbatas, Bahlil mengatakan akan melaporkan sejumlah agenda strategis sektor energi dan pertambangan, mulai dari percepatan listrik desa hingga kesiapan operasional pabrik baterai kendaraan listrik. Bahlil juga menyebut terdapat 3 isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yakni penataan program listrik desa, penataan sektor pertambangan, serta kesiapan peresmian pabrik baterai kendaraan listrik milik Contemporary Amperex Technology Co. Limited. Listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang, dan yang terakhir itu adalah persiapan peresmian pabrik CATL, proses baterai mobil, yang dilakukan groundbreaking pada tahun 2025. Sekarang udah selesai, udah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel. Ya. Listrik desa itu seberapa yang dilaporkan Pak Presiden? Kami akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik. Sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap untuk resmikan. Jadi saya akan lapor. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan dusun di Indonesia teraliri listrik pada 2029 melalui percepatan program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik. Dengan alokasi tahap pertama 2026 sebesar 10,3 triliun rupiah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyatakan bahwa pergantian Kepala Badan Gizi Nasional ialah ruang bagi pemerintah untuk terus bertumbuh. Pemerintah pun menghormati pengunduran diri Nanik SD yang dari Kepala Badan Gizi Nasional. Melalui keterangan persnya pada 27 Juli 2026, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa estafet kepemimpinan ialah hal yang wajar. Ia mengungkapkan bahwa pergantian Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional sebagai komitmen pemerintah perkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kodari menegaskan pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser atau menyurutkan komitmen utama pemerintah. Pemerintah pun menghormati pengunduran diri Nanik Sdeyang dari Kepala BGN karena alasan kesehatan. Lebih lanjut disampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Nanik Sdeyang, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi, diantaranya evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG, serta klasifikasi dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta penataan ekspansi dapur dengan memprioritaskan wilayah 3T. Kini estafet perjuangan Kepala BGN akan diteruskan, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Pergantian ini dinilai sebagai upaya untuk menyempurnakan program MBG yang menjadi salah satu program pemerintah. Pemerintah sangat menyadari dan justru merasa bangga melihat betapa tingginya harapan masyarakat terhadap program MBG ini. Harapan itu adalah energi bagi kami. Oleh karena itu, di bawah nahkoda yang baru, kita akan memusatkan perhatian pada penyempurnaan kualitas layanan. Kita akan memastikan standar keamanan makanan yang disajikan semakin tinggi, dan pemerintah akan terus mengawal perjalanan MBG ini dari ketersediaan bahan baku hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Pemerintah akan merespon jauh lebih cepat atas setiap masukan atau temuan dari masyarakat di lapangan. Bagi pemerintah, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa luas jangkauannya atau seberapa banyak penerimanya, melainkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh para penerima manfaat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lagi informasi kita lanjut dari Badan Gizi Nasional yang menyoroti 3 persoalan utama untuk membenahi program makan bergizi gratis. Fokus perbaikan meliputi korupsi, tata kelola, dan transparansi program.
Badan Gizi Nasional menetapkan 3 persoalan utama yang menjadi prioritas pembedahan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono menyebut fokus tersebut mencakup pencegahan korupsi, perbaikan tata kelola, serta peningkatan transparansi program. Dalam rapat pimpinan BGN Senin 27 Juli, Sudaryono mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menindak dugaan pelanggaran hukum di lingkungan BGN. Ia juga menegaskan pentingnya kepala SPPG dan petugasnya menjalankan tugas secara profesional sebagai bagian dari abdi negara. Kalau boleh kami sampaikan di sini, persoalan utama yang paling utama yang kami hadapi di BGN ini bukan kok mengesampingkan persoalan lain, tapi kami fokus pada 3 hal yang utama. Yang pertama adalah adanya perilaku atau tindakan koruptif yang ada di BGN ini, yang sebagaimana Anda semua juga tahu bahwa sudah ditangani oleh Kejaksaan, dan kita pada intinya terkait tindak pidana korupsi ini menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada pihak yang memang menangani, yaitu Kejaksaan. Dan kami siap untuk bekerja sama seluas-luasnya, membuka akses seluas-luasnya, selebar-lebarnya terhadap apapun informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dalam proses hukum orang-orang yang memang diduga telah melaksanakan pelanggaran. Yang kedua yang menjadi tantangan kami selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan bahwa tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis, sekali lagi ini namanya makan bergizi gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis, ya ini makan bergizi gratis, kecukupan gizinya lah yang menjadi tolak ukurnya. Dan dalam pemenuhan makan bergizi gratis ini kami telah di-equip sejumlah 27.000 sekian dapur, yang di dalam dapur yang aktif itu ada kepala SPPG yang adalah statusnya adalah sebagai P3K, sehingga status kepala dapur adalah abdi negara. Saya ulangi, status kepala dapur di setiap dapur adalah abdi negara. Sehingga penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu kemudian bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu adalah baik. Karena kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah Badan Gizi Nasional. Dan yang ketiga yang kami coba untuk kami solve adalah bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, pelibatan kementerian lain, lembaga lain, keterlibatan pemerintah daerah, keterlibatan dinas-dinas itu kemudian, dan keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, apakah itu penyaluran, apakah itu dapur, kebersihan, dan lain-lain. BGN juga akan memperkuat keterbukaan komunikasi dan pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak. Langkah pembenahan ini dilakukan agar program MBG dapat berjalan optimal dalam meningkatkan gizi anak Indonesia sekaligus mendukung perekonomian lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyiapkan mekanisme agar masyarakat dapat memantau menu program makan bergizi gratis. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat transparansi dan pengawasan kualitas menu makan bergizi gratis. Transparansi program makan bergizi gratis akan diperkuat melalui sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Badan Gizi Nasional menyiapkan platform yang memungkinkan orang tua dan pihak terkait memantau menu MBG mulai pekan depan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sistem tersebut dibuat agar masyarakat dapat mengecek informasi terkait menu, kandungan gizi, sekolah penerima, SPPG penanggung jawab, hingga nama kepala SPPG. Langkah ini diharapkan memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap terjaga. Di momen berikutnya, ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa
Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya. Orang tua siswa, kemudian ada orang tua siswa, kemudian guru, kepala sekolah, dan juga kepala daerah, dinas-dinas bisa kemudian mengakses informasi ini. Sisa waktu beberapa hari ini untuk kami perbaiki, sehingga Bapak Ibu semua mungkin tidak perlu kemudian bertanya secara manual, tapi by sistem bisa kami provide. Selain membuka akses pemantauan publik, BGN juga akan memperbarui situs resminya dengan informasi jumlah SPPG dan penerima manfaat di berbagai wilayah. Pembenahan ini dilakukan untuk meningkatkan keterbukaan dan memperkuat tata kelola program MBG. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago yang merespon mengenai larangan penggunaan bahan pangan subsidi dalam program makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional melarang keras penggunaan bahan pangan bersubsidi dalam program makan bergizi gratis. Larangan tersebut merupakan instruksi langsung Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani Caniago mendorong BGN untuk dapat mengeluarkan surat edaran mengenai larangan penggunaan bahan pangan bersubsidi dalam program MBG. Surat edaran nantinya dapat diperuntukkan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah itu sebagai bentuk ketegasan agar SPPG tidak menggunakan bahan pangan bersubsidi yang seharusnya pangan bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat. Kalau cuma bicara di media, nanti kan banyak tuh SPPG di daerah-daerah yang mungkin belum mendengar, ya, sehingga kemudian apa yang disampaikan di medsos itu tidak sampai kepada SPPG tersebut. Nah, ini juga saya melakukan kritisi nih kepada beliau, harus bikin surat edaran ke seluruh SPPG yang ada, gitu ya, agar jangan menggunakan bahan-bahan yang memang itu diperuntukkan bagi masyarakat yang penerima subsidi. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung maupun UMKM di setiap desa. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan koperasi desa bukan toko atau supermarket, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi dan menyerap hasil pertanian warga. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP tidak akan menjadi pesaing bagi warung kelontong dan usaha mikro milik masyarakat. Zulhas memastikan Kopdes justru akan melengkapi ekosistem ekonomi desa, bukan malah menggantikan usaha retail yang sudah berjalan. Menurutnya, fokus utama Kopdes adalah menjadi saluran distribusi barang subsidi, bantuan pemerintah, serta berperan sebagai off-taker yang membeli hasil panen petani dan nelayan, agar harga tidak jatuh di bawah standar yang ditetapkan pemerintah. Zulhas juga menilai kehadiran Kopdes akan memperpendek rantai pasok pertanian, sehingga keuntungan yang selama ini dinikmati para perantara dapat lebih banyak dirasakan petani. Melalui skema ini, perekonomian di tingkat desa diharapkan menjadi lebih kuat dan berputar di masyarakat lokal. Saya berfungsi sebagai off-taker, ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker. Lebih lanjut, pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi desa Merah Putih mulai beroperasi pada Agustus hingga September 2026. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 35.862 unit pada akhir tahun. Dengan payung hukum berupa peraturan presiden yang tengah difinalisasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menyelenggarakan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT.
SNT sendiri mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkesinambungan. Melalui keterangan persnya pada 27 Juli 2026, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bahwa pemerintah terus memperluas kesempatan agar setiap anak Indonesia dapat memperoleh pendidikan bermutu lebih dekat dari tempat tinggalnya. Di mana saat ini baru sekitar 4% kecamatan di Indonesia yang memiliki SMP dan SMA dengan capaian mutu baik. Oleh karenanya, untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai menyelenggarakan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. SNT mengintegrasikan jenjang SMP dan juga SMA dalam satu ekosistem pembelajaran yang berkesinambungan. Pada tahun ajaran 2026-2027, layanan SNT mulai diselenggarakan di 17 kabupaten dan kota pada 13 provinsi. Penerimaan murid baru dibuka untuk calon murid kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA. Pendaftaran diprioritaskan bagi calon murid dan juga kabupaten atau kota tempat SNT berada. Sementara pada tahap awal, pembelajaran menggunakan lokasi yang telah disiapkan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Murid mengikuti kurikulum nasional melalui pendekatan pembelajaran mendalam berbasis STEM atau sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga, serta memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengembangkan karakter, minat, bakat, dan talentanya. SNT diselenggarakan tanpa asrama dan tanpa biaya bagi murid. Dengan demikian, keluarga memperoleh pilihan layanan berpendidikan bermutu yang lebih dekat dari rumah. SNT juga tidak hanya memberikan manfaat kepada murid yang bersekolah di dalamnya. SNT dirancang menjadi pusat pengembangan pendidikan di daerah melalui peningkatan kompetensi guru, berbagi praktik baik, pemanfaatan sumber belajar, serta kemitraan dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. SNT dinilai melengkapi program pendidikan pemerintah lainnya, termasuk sekolah rakyat dan juga sekolah unggul Garuda, di mana masing-masing memiliki sasaran dan pendekatan yang berbeda, tapi semuanya memiliki tujuan yang sama, untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendukung berbagai inovasi pertanian karya Institut Teknologi 10 November atau ITS. Pemirsa, dukungan tersebut ditunjukkan dengan pembelian benih jagung hibrida serta pengembangan teknologi pertanian untuk petani. Kunjungan Menteri Pertanian dilakukan di kampus ITS Cabang Buncitan, Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Mentan meninjau langsung berbagai hasil riset dan inovasi pertanian yang dikembangkan oleh para peneliti dan mahasiswa ITS. Salah satu langkah nyata yang diambil adalah pembelian benih jagung hibrida karya ITS senilai 10 miliar rupiah. Benih tersebut akan digunakan untuk kebutuhan tanam di lahan seluas 13.000 hektar dan dibagikan secara gratis kepada petani. Mentan Amran juga menyatakan dukungannya terhadap pengadaan traktor amfibi yang dapat beroperasi di lahan kering maupun rawa. Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan alat panjat kelapa untuk meningkatkan efisiensi kerja dan keselamatan para petani. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar hasil inovasi perguruan tinggi tidak berhenti di laboratorium, melainkan segera diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Benih jagung hibrida, hasil pengembangan ITS disebut memiliki potensi produktivitas hingga 10 ton per hektar. Peningkatan hasil panen ini diharapkan mampu mendorong produksi jagung nasional tanpa harus membuka lahan pertanian baru. Hari ini kita langsung beli jagung untuk 13.000 hektar, itu 10 miliar. Nah, ini kami bangga karena produktivitasnya di atas rata-rata nasional. Ini harus kita kawal bersama. Nanti ini bibit kita bagikan secara gratis kepada petani. Penemunya ada, Pak Muryono, kami minta nanti ITS kawal sampai produksi average 10 ton. Kalau itu terjadi, artinya apa? Meningkatkan produksi jagung nasional, tapi tidak menambah lahan. Ini yang kita butuhkan. Sama padi, sekarang ada produksi 10-12 ton. Nah, ini kita kembangkan, metode maupun bibit atau benih, dua-duanya kita kembangkan. Sekali lagi kami apresiasi pada Pak Rektor. Ini adalah perintah Bapak Presiden. Prioritaskan hasil-hasil atau produk-produk dari kampus
benih, traktor, alat-alat pertanian. Prioritaskan. Hari ini kami transaksi langsung beli. Kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat pemanfaatan inovasi dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, serta mewujudkan target swasembada pangan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menko Polhukam waspadai penyalahgunaan ruang digital, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat KSSK untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas keuangan nasional. Pemerintah bersama otoritas keuangan berkomitmen menjaga kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi. Upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional menjadi perhatian dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Rapat yang digelar di Istana Merdeka Jakarta, Senin 27 Juli, membahas penguatan koordinasi antar otoritas untuk menjaga sistem keuangan dan kepercayaan pasar. Pelaksana tugas Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut, KSSK akan terus memperkuat kerjasama dalam menyelaraskan kebijakan antar lembaga. Sinergi antara Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan dinilai penting untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama, khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang harus kita koordinasikan. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan mensupport gitu, KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah. Jadi intinya tadi seperti itu, peningkatan dari masing-masing dari Bank Indonesia apa yang bisa dilakukan dari OJK, dari LPS, dan kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Selain menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memastikan akan melanjutkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi KSSK diharapkan mampu menjaga ketahanan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dalam informasi, Presiden Prabowo Subianto yang meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Selama ini KSSK beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Hal tersebut diungkapkan CEO Danantara Rosan Roslani usai rapat koordinasi KSSK yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Rosan mengatakan berdasarkan arahan Presiden, Danantara akan dilibatkan dalam forum koordinasi dan pengambilan kebijakan di KSSK. Danantara akan ikut dalam rapat rutin yang dilakukan secara berkala oleh KSSK. Menurut Rosan, kehadiran Danantara diharapkan membuat setiap kebijakan yang dibahas tidak hanya berdampak pada sektor fiskal dan moneter, namun juga memberikan dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha. KKSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi fiskal dan moneter aja, jadi lebih the whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan oh, jadi nanti bakal setiap bulan ikut rapat juga berarti KSSK plus? Iya, tadi arahnya. Ini baru kali ini kan Pak berarti? Iya. Disertakan? Iya. Oke, makasih ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan pentingnya penyempurnaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran. Pemirsa, selain meningkatkan ketepatan sasaran, Komisi 8 DPR RI juga menekankan bahwa bantuan sosial harus menjadi sarana pemberdayaan bagi masyarakat. Dengan demikian, penerima manfaat diharapkan dapat menjadi lebih mandiri, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam penyampaiannya, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menilai penyempurnaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi kunci keberhasilan program bantuan sosial. Data yang valid dan akurat dinilai mampu meminimalkan kesalahan penerima serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan. Komisi 8 DPR RI juga mendorong agar program bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek. Bantuan sosial perlu diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kami memang butuh satu pendataan lagi ya yang terkait dengan bantuan ini supaya betul-betul tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau yang tidak mampu. Ini kami butuh data sen yang dari daerah untuk kita perbaiki sehingga nanti sasarannya tepat mereka-mereka yang benar-benar tidak mampu. Stimulus ya yang kami berikan, jadi bagaimana yang kita bantu itu bisa mandiri ya. Jadi bantuan itu tidak berupa uang, yaitu bantuan itu berupa kail, tidak ikan. Bantuan itu tidak berupa padi tapi bagaimana cangkul sehingga mereka bisa untuk bekerja, untuk mandiri. Komisi 8 DPR RI berharap penyempurnaan DTSEN dapat terus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat program perlindungan sosial sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah menyambangi Sekretariat DPR untuk menyerahkan aspirasi masyarakat mengenai keamanan di wilayah Papua. Aspirasi ini disampaikan menyusul maraknya penembakan hingga konflik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Papua Tengah. Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai keamanan di wilayah Papua, pimpinan DPRD Provinsi Papua Tengah menyambangi Sekretariat DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPRD Papua Tengah, Delius Tabudi, mengatakan kedatangannya dilakukan menyusul maraknya penembakan hingga konflik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah Papua Tengah. Delius berharap aspirasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pelaksanaan rapat dengar pendapat umum dengan komisi terkait di DPR. Menurutnya, kondisi keamanan di Papua, khususnya Papua Tengah, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan DPR. Sebenarnya situasi saat ini di Papua, kami semua tahu bahwa yang terjadi bukan hanya di Papua Tengah saja, tapi di Papua Raya. Tapi kami datang lebih khusus Papua Tengah karena ada terjadi penembakan atau pembunuhan yang terjadi di sana. Tapi itu bukan kewenangan kami di daerah, maka kami datang agar DPR RI dapat membicarakan persoalan yang terjadi di daerah kami di Papua Tengah. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Papua Tengah, Diben Elabi, menegaskan pihaknya datang untuk menjalankan fungsi konstitusional sebagai wakil rakyat yang meneruskan aspirasi masyarakat. Diben menilai bahwa kondisi Papua saat ini terganggu dengan banyaknya konflik yang terjadi, seperti salah satunya terkait kejadian di Yahukimo pada beberapa waktu lalu. Kami betul-betul merasa terganggu dengan situasi ini. Kami tidak bisa kunjungan kerja secara baik, tidak bisa membangun daerah dengan baik. Situasi keamanan ini betul-betul mengganggu. Bagaimana kita mau membangun daerah kalau situasi seperti ini terjadi? Jadi kita lihat sesama orang Papua sendiri, kemarin sih peristiwa di Yahukimo kita sudah lihat bersama-sama video beredar. Itu kan menakutkan sekali, sementara kita punya TNI, kita punya Polri. Kami daerah kan tidak bisa mobilisasi atau tidak bisa melakukan komando, tidak bisa. Itu kan pusat. Kami berharap kita ingin damai, kita ingin aman, kita ingin maju, kita ingin membangun Papua, kita ingin pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan seterusnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkan ancaman terorisme yang kini semakin bergeser ke ruang digital. Menurutnya saat ini internet tidak hanya dimanfaatkan untuk penyebaran propaganda, tetapi juga menjadi sarana perekrutan anggota hingga pendanaan kelompok teroris. Dari ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu akan menjadi karakter sangat berbahaya. Menurut Menko Polkam Jamari Caniago, perkembangan teknologi dan internet telah mengubah pola ancaman terorisme secara global. Sehingga ruang digital yang semestinya dimanfaatkan untuk aktivitas positif, kini justru disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, merekrut anggota baru hingga menghimpun pendanaan bagi kelompok teroris. Selain itu, penyalahgunaan ruang digital juga dinilai memicu penyebaran hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian yang berpotensi memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karenanya, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan mencegah penggunaan internet bagi aktivitas yang mengancam keamanan nasional. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono mengungkapkan bahwa perempuan, anak, dan remaja kini menjadi kelompok paling rentan menjadi sasaran rekrutmen jaringan teroris melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital serta kolaborasi lintas sektor untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme di ruang cyber. Sekali lagi, saya secara pribadi juga memohon keikutsertaan masyarakat pers untuk bisa menyampaikan itu terus-menerus kepada bangsa. Jangan sampai rakyat atau lihat ruang digital itu isinya hanya disinformasi, fitnah, dan kebencian yang ujungnya adalah pesimis. Kalau di ruang kepalanya sudah itu yang ada terbentuk, maka ucapannya pun akan keluar dari pikiran itu. Dari ucapan ini akan berbentuk aksi. Dari aksi akan terbentuk berulang-ulang dan itu akan menjadi karakter sangat berbahaya. Minta supaya rekan-rekan pers mewaspadai ini semua. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan fokus pemerintah dalam menghadapi fenomena El Nino. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan terkait fokus pemerintah dalam menghadapi fenomena El Nino. AHY mengatakan sumber daya air harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih bagi rumah tangga, termasuk irigasi dalam mengairi sawah-sawah serta menjaga produktivitas pertanian. Jadi tentu kita harus mengantisipasi paling tidak dua isu utama. Yang pertama adalah kekurangan air, kekeringan. Jika terjadi El Nino, apalagi dengan status yang kuat misalnya, maka kita harus memastikan air kita cukup. Sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Kemudian tentunya selain itu kita harus mengantisipasi jika memang sangat diperlukan, tentu kita berkoordinasi dengan BMKG misalnya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca untuk memastikan waduk-waduk kita debit airnya tetap dalam kondisi. El Nino merupakan fenomena alami yang ditandai oleh pemanasan suhu permukaan laut di Pasifik tropis dan perubahan pola angin. Fenomena ini berosilasi dengan La Nina dengan fase pendinginannya setiap 2 hingga 7 tahun. El Nino terakhir terjadi pada 2023 hingga 2024. Sedangkan episode terbaru mulai berkembang sejak Juni 2026 setelah sebelumnya diperkirakan para ahli meteorologi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, rapat dihadiri pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota se-NTB untuk membahas langkah penanganan dampak fenomena El Nino.
Menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino, BNPB menyiapkan berbagai dukungan kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dukungan tersebut meliputi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk memicu hujan buatan, pembangunan infrastruktur sumur bor, serta optimalisasi armada mobil tangki air bersih ke wilayah yang terdampak. Kepala BNPB Suharyanto juga menekankan pentingnya mengintegrasikan kajian resiko bencana ke dalam rencana pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk membangun sistem ketahanan lingkungan jangka panjang sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Melalui langkah-langkah mitigasi, yang pertama operasi modifikasi cuaca apabila masih terdapat awan hujan, membangun sumur-sumur bor bagi daerah-daerah yang sudah dilanda kekeringan, termasuk juga dukungan mobil-mobil tangki air. Ada beberapa peralatan, logistik, dan lain sebagainya. Tadi dengan Bapak Dirjen Tata Ruang, dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Barat, bagi kami dari sudut penanggulangan bencana ini betul-betul luar biasa karena untuk tata ruang risiko bencana ini sudah masuk dalam pembahasan RPJMD. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, BNPB berharap upaya kesiapsiagaan di Nusa Tenggara Barat dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang memiliki tingkat kerawanan bencana serupa. Pendekatan terpadu tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan daerah serta melindungi masyarakat dari dampak bencana secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari pembangunan PSEL yang menghadirkan solusi baru dalam pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi hijau. Dan pemirsa, teknologi ini mampu mengurangi timbunan sampah, menghasilkan energi bersih, hingga menciptakan lapangan kerja baru. Pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik Bali resmi dimulai melalui peletakan batu pertama oleh pemerintah bersama Danantara pada Rabu 8 Juli 2026. Fasilitas ini ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2027. Dengan kapasitas mengolah hingga 1.500 ton atau sekitar 80 hingga 90% sampah harian menjadi energi listrik. PSEL Bali juga diproyeksikan menjadi model pengelolaan sampah nasional yang akan direplikasi di sejumlah daerah dengan timbulan sampah tinggi. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3KLH BPLH, Laksmi Wijayanti mengatakan, pembangunan PSEL akan memberikan manfaat ganda mulai dari menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan pasokan energi bersih hingga memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, proyek ini diperkirakan membuka sekitar 1.200 lapangan kerja hijau, mendorong investasi teknologi ramah lingkungan dan memperkuat ekosistem ekonomi hijau. Implementasi kebijakan ini diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan pasokan energi bersih nasional untuk memperkuat ketahanan energi, serta menciptakan sekitar 1.200 lapangan kerja hijau atau green jobs, peningkatan investasi teknologi ramah lingkungan, serta terbentuknya ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan. Meski didukung teknologi modern, Laksmi menegaskan keberhasilan pengelolaan sampah tetap bergantung pada peran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber. Menurutnya, pembangunan PSEL merupakan bagian dari transformasi pengelolaan sampah nasional yang akan dijalankan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran dengan dukungan penuh pemerintah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, americano dengan es raksasa viral di Korea Selatan. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Sinpo TV dalam program Menyapa Indonesia Malam. Informasi kita lanjut pemirsa, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. meluncurkan reformasi energi nasional dengan menempatkan energi hidrogen dan tenaga nuklir sebagai bagian penting dari strategi ketahanan energi. Kebijakan ini diumumkan dalam pidato kenegaraan di Quezon City. Dalam pidatonya, Marcos menyatakan daerah otonom Bangsa Moro di Mindanao Muslim atau BARM kini resmi menjadi bagian dari program energi nasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemerataan akses listrik dan memperkuat ketahanan energi di kawasan tersebut. This is the first time in our political history BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Marcos juga mengungkapkan bahwa pembangunan pembangkit listrik tenaga hidrogen pertama di Filipina telah dimulai. Sejumlah proyek saat ini memasuki tahap pra-pengembangan di Marinduque, Masbate, Zamboanga Sibugay, dan Basilian dengan lokasi lain masih dalam tahap evaluasi. Selain energi hidrogen, Marcos mendorong Kongres untuk kembali membahas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurutnya, teknologi nuklir telah digunakan di Filipina untuk bidang kedokteran, pertanian, penyaringan air, dan daur ulang limbah plastik. Marcos menegaskan pemerintah akan menjadikan aspek keselamatan dan transparansi sebagai prioritas dalam setiap pengembangan program nuklir. Ia berjanji masyarakat akan mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai manfaat dan keamanan teknologi tersebut. Meski demikian, rencana pembangkit listrik tenaga nuklir masih memerlukan dasar hukum, regulasi, dan persiapan teknis yang menyeluruh sebelum dapat direalisasikan secara komersial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda salah satu rangkaian kereta metro di kota Santiago, Chile pada Senin sore waktu setempat. Pemirsa, insiden ini memaksa seluruh penumpang dievakuasi dan menyebabkan 6 stasiun lainnya sempat ditutup saat jam sibuk. Kebakaran terdeteksi sesaat setelah pukul 5 sore waktu setempat saat sebuah rangkaian kereta berhenti di stasiun Santa Isabel. Api dan asap muncul dari bagian bawah kereta sehingga prosedur evakuasi segera diberlakukan bagi penumpang dan petugas. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 14 unit pemadam dengan dukungan sekitar 200 personel untuk menangani insiden tersebut. Menurut otoritas pemadam kebakaran, api berawal dari satu gerbong sebelum menjalar ke dua gerbong lainnya. Meski api menghanguskan rangkaian kereta, struktur stasiun dilaporkan tidak mengalami kerusakan. Sebanyak 11 orang mendapatkan perawatan akibat menghirup asap, terdiri dari 5 petugas metro, 4 warga sipil, dan 2 petugas pemadam kebakaran. Seluruh korban dilaporkan telah mendapatkan penanganan medis. Akibat kebakaran tersebut, 6 stasiun di jalur 5 Metro Santiago sempat ditutup sementara. Pihak Metro Santiago masih menyelidiki penyebab kebakaran sambil melakukan pemulihan layanan dan evaluasi terhadap rangkaian kereta yang terbakar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Puluhan warga dari komunitas Yahudi menggelar aksi unjuk rasa di New York, Amerika Serikat. Mereka menuduh wali kota Zohran Mamdani memicu retorika antisemisme melalui sikap kritisnya terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu serta menuntut agar ia dicopot dari jabatannya. Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa membawa bendera Amerika Serikat dan Israel, serta membentangkan berbagai spanduk bertuliskan Remove Mamdani atau Copot Mamdani. Mereka juga meneriakkan tuntutan agar wali kota New York dicopot dari jabatannya. Aksi ini digelar setelah terjadi insiden penusukan terhadap 2 orang pada Kamis lalu, termasuk seorang pria Yahudi yang diserang di dekat sebuah sinagoge di kawasan Upper West Side. Kawasan tersebut kembali memicu kekhawatiran mengenai keamanan komunitas Yahudi di New York. Today, as a mother raising a biracial Jewish Dominican daughter, you can't get much more New York City than that. Her father and I want her to grow up in a New York City where she can celebrate every part of who she is, unapologetically Dominican and unapologetically Jewish. I refuse to accept a future where the generation of Jews believes being openly Jewish comes with a cost. Sebelumnya, Zohran Mamdani menuai kritik setelah menyatakan bahwa pihak berwenang federal seharusnya menindaklanjuti surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Meski demikian, Mamdani menegaskan pemerintah kota New York tidak memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan surat perintah tersebut. Mamdani juga mengecam insiden penusukan itu dan menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah Israel tidak boleh berubah menjadi kebencian terhadap umat Yahudi. Ia berjanji akan terus memerangi antisemitisme, rasisme, dan juga segala bentuk ujaran kebencian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengabaikan interupsi dari seorang peserta saat berpidato dalam acara kampanye di negara bagian Michigan. Pemirsa, sorakan yang menuduh Trump sebagai pelindung pedofil terdengar dari kerumunan, namun pidato tetap berlangsung. Donald Trump tengah menyampaikan pidato di hadapan para pendukungnya ketika seorang peserta berteriak dari tengah kerumunan. Petugas keamanan segera mengamankan situasi dan mengeluarkan orang tersebut dari lokasi acara. Trump merespons singkat insiden itu dengan mengatakan bahwa dirinya tidak mendengar ucapan yang dilontarkan. Ia kemudian melanjutkan pidato dan meminta para pendukungnya tetap fokus pada jalannya acara. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kasus Jeffrey Epstein yang kembali menjadi perbincangan di Amerika Serikat. Sejumlah pihak terus mendorong keterbukaan dokumen terkait kasus tersebut. Meski sempat terjadi gangguan, acara kampanye berlangsung hingga selesai dengan pengamanan ketat dan dihadiri ribuan pendukung Trump. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari aksi penusukan terjadi di kawasan Porte de Chelsea, Paris, Prancis. 3 perempuan menjadi korban dalam insiden tersebut dengan 2 diantaranya dilaporkan mengalami luka kritis. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi kejadian setelah seorang pria menyerang 3 perempuan menggunakan 2 pisau dapur. Ketiga korban berusia 19, 24, dan 36 tahun. Salah satu korban yang mengalami luka kritis diketahui sedang hamil. Pelaku berhasil dilumpuhkan seorang anggota polisi yang sedang tidak bertugas sebelum akhirnya diamankan ke pihak berwenang. Menurut laporan media setempat, pelaku sempat mengucapkan bahwa tindakannya merupakan perintah dari Tuhan. Namun Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menyatakan pelaku menyampaikan pernyataan yang tidak koheren. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki motif penyerangan. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kewaspadaan keamanan di sejumlah negara Eropa, menyusul serangan saat aksi Pride di Berlin, Jerman, dan menyebabkan 1 orang tewas dan 29 orang lainnya terluka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan apresiasi kepada petugas pemadam kebakaran dan tim darurat yang terus berjuang menghadapi kebakaran hutan di berbagai wilayah negara itu. Macron menyebut saat ini Prancis tengah menghadapi musim kebakaran hutan terburuk sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Dalam kunjungannya ke wilayah Gironde, Macron menyampaikan belasungkawa atas gugurnya 2 petugas pemadam kebakaran saat menjalankan tugas. Ia juga menyampaikan dukungan kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi pemadaman dan evakuasi warga. D'abord, je suis là auprès de vous pour vous dire le soutien de toute la nation et avec le ministre de l'Intérieur évidemment de tout le gouvernement face à ce que vous subissez. Et la première chose, en le disant, c'est évidemment une pensée pour les 2 collègues qui sont tombés il y a quelques jours et que leur famille et vous allez enterrer comme il se doit. Et je veux ici redire le soutien de toute la nation, pour eux et pour vous. Voilà. Et je voulais vous remercier tout particulièrement parce que les heures qui ont suivi, vous avez été au combat sans attendre et vous avez été au rendez-vous. Macron menyebut lebih dari 1.500 personel militer telah dikerahkan untuk membantu operasi pemadaman. Polisi, gendarmeri, petani, dan tim pertahanan sipil juga dilibatkan untuk melindungi warga dan permukiman dari ancaman api. Prancis turut menerima dukungan dari sejumlah negara Eropa melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa. Bantuan tersebut meliput pesawat pemadam kebakaran dan berbagai peralatan untuk memperkuat operasi di lapangan. Hingga akhir Juli, lebih dari 160.000 hektar lahan dilaporkan telah terbakar di Prancis.
Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat upaya pemadaman sekaligus menyiapkan bantuan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim pemadam kebakaran dan pasukan militer Spanyol terus berupaya menjinakkan kebakaran hutan besar yang melanda wilayah Burgo Hondo dekat Sotelo de la Adrada. Kebakaran ini menjadi yang terbesar dalam sejarah Spanyol dan telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Unit Darurat Militer Spanyol atau UMM memimpin operasi pemadaman di kawasan perhutan yang masih dilanda kobaran api. Petugas berjuang mencegah api meluas ke wilayah lain di tengah kondisi cuaca yang mendukung penyebaran kebakaran. Kebakaran Burgo Hondo telah menghanguskan lebih dari 50.000 hektar lahan, sekaligus menjadikannya kebakaran hutan tunggal terbesar yang pernah tercatat di Spanyol. Ribuan warga terpaksa dievakuasi dan sumber daya darurat dikerahkan secara besar-besaran. Spanyol juga mendapatkan bantuan pesawat pemadam kebakaran dari sejumlah negara Eropa melalui mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk mempercepat upaya pengendalian api. Sementara itu, pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kebakaran. Seorang terduga pelaku telah ditangkap setelah penyidik menduga kebakaran dipicu penggunaan alat berat di tengah pemberlakuan pembatasan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, puluhan ribu warga terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat kebakaran hutan besar yang melanda Spanyol Tengah. Ratusan pengungsi kini bertahan di tempat penampungan darurat di Las Rozas sambil menunggu kepastian kapan mereka dapat kembali ke rumah. Rekaman menunjukkan keluarga dan anak-anak dan hewan peliharaan berlindung di dalam kompleks olahraga yang diubah menjadi tempat penampungan darurat. Tempat tidur sementara disiapkan untuk menampung warga dari 10 kota madya yang dievakuasi akibat kebakaran dan asap tebal. Banyak warga mengaku hanya memiliki waktu sangat singkat untuk menyelamatkan diri. Mereka segera membawa anak-anak, hewan peliharaan, dan barang-barang penting saat perintah evakuasi dikeluarkan. Sebagian warga awalnya mengira situasi akan segera mereda, namun asap pekat yang menutupi desa membuat udara sulit dihirup dan memaksa mereka meninggalkan kawasan tersebut. Pensamos que iba a ser algo pasajero, más que por el fuego, por el humo, porque el humo era muy denso y era irrespirable. Bueno, veías el cielo y la nube de humo cubría todo el pueblo y claro, te imponía, ¿no? Bueno, pasamos la noche en un hotel y ya ayer yo necesitaba pues de medicinas, que estoy medicado, y como las dejé en casa, digo, bueno, pues pensé que lo mejor sería venir a un punto como aquí, ¿no? Que la verdad es que automáticamente nos atendieron muy bien y bueno, oye, no es el sitio más cómodo para dormir, ¿no? Pero bueno, es algo y no es el que tengas que estar desembolsando un dinero que no, prácticamente no dispones. Hingga kini para pengungsi masih menunggu kabar tentang kondisi rumah mereka. Pihak berwenang menyatakan kepulangan warga baru dapat dilakukan setelah api berhasil dikendalikan, jalan dibuka kembali dan juga kualitas udara membaik. Sebanyak 295 orang bermalam di penampungan Las Rozas, sementara warga lansia dan kelompok rentan dipindahkan ke Panti Jompo dan apartemen yang lebih aman. Yo creo, y en este punto mandar un mensaje de ánimo y de apoyo absoluto y muy fuerte a los responsables y a los técnicos, a las fuerzas de seguridad de emergencias que están luchando por controlar y por extinguir el incendio, que es el paso previo, para poder luego, entiendo, analizar las circunstancias de seguridad en las que podrían volver a sus casas, las carreteras despejadas, limpias, los árboles, el estado de los árboles que queden o del entorno de esas carreteras, dentro de los municipios, la limpieza, el humo. Creo que todavía tenemos que seguir acompañando y deseando que esto evidentemente acabe cuanto antes, pero primero por ese control y extinción y siguiendo siempre los canales de información oficiales de quienes están al frente. Pada Senin, kebakaran hutan di Madrid, Avila, dan juga Toledo memicu salah satu evakuasi terbesar dalam sejarah Spanyol. Sekitar 60.000 penduduk dievakuasi, sementara 28.000 lainnya diminta tetap berada di dalam rumah. Hingga akhir Juli, kebakaran telah menghanguskan sekitar 77.000 hektar di Spanyol dan menjadi bagian dari krisis kebakaran hutan yang melanda Eropa Selatan. Dengan lebih dari 254.000 hektar lahan terbakar di seluruh Uni Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang koki di kota Salvador, negara bagian Bahia, berhasil berupaya menghidupkan kembali warisan kuliner Afrika melalui berbagai hidangan yang mencerminkan jejak diaspora Afrika di Amerika Latin. Restoran Madiba di Salvador, Brasil menyajikan beragam masakan Afrika dan Afro-Brazil. Restoran ini didirikan oleh koki bernama Anderson Lima untuk melestarikan cita rasa yang telah berakar kuat dalam budaya Bahia. Menurut Lima, identitas kuliner Bahia sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Afrika yang dibawa ke Brasil selama berabad-abad. Ia menyebut Bahia sebagai salah satu wilayah dengan pengaruh Afrika terkuat di luar benua Afrika. Pengaruh tersebut datang dari berbagai kawasan di Afrika, termasuk Benin dan Nigeria. Keragaman latar belakang itu membentuk tradisi kuliner yang masih bertahan hingga saat ini, meski telah mengalami penyesuaian dengan bahan pangan lokal di Brasil. Uma influência muito grande do Benin, que antigamente se chamava República de Dahomey. A gente teve uma influência muito grande nigeriana aqui na Bahia, mas a Bahia hoje basicamente ela é composta por povos de diversos lugares na África, né? A gente tem muito senegalês aqui na Bahia, a gente tem muito angolano. Então, a Bahia é fantástica por isso, por ter essa diversidade de países africanos em um só lugar. E a gastronomia não é diferente, a gente resgata esses sabores vindo desses países, lógico, com adaptações, porque nem todo ingrediente que foi necessário para a gente poder compor nossos pratos, ingredientes africanos, a gente encontra. Salah satu menu andalan restoran adalah jambalaya do quilombo yang memadukan nasi, santan, minyak sawit, udang, dan pisang goreng. Meski tidak semua bahan asli Afrika tersedia, Lima tetap mempertahankan cita rasa melalui penggunaan rempah-rempah tradisional. Lima juga menjelaskan bahwa acarahe, salah satu makanan ikonik Bahia, berasal dari hidangan Afrika Barat. Makanan berbahan kacang tunggak dan bawang itu mengalami adaptasi di Brasil, termasuk dalam penggunaan minyak sawit sebagai pengganti minyak kacang tanah yang digunakan di Benin. Melalui restoran Madiba, Anderson Lima berupaya menjaga resep, cita rasa, dan nilai budaya Afrika agar tetap hidup sebagai bagian dari identitas masyarakat Bahia modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah kafe di kota Gyeongju, Korea Selatan menarik perhatian warganet dengan menu Americano berhias es raksasa yang menjulang di atas gelas. Pemirsa, kreasi unik ini menjadi viral di media sosial dan menarik banyak pengunjung. Cafe Dogo Coffee menyajikan es Americano dengan balok es berukuran besar yang disusun menjulang di atas gelas, menyerupai gunung es mini. Tampilan yang tidak biasa ini menjadi daya tarik utama bagi pengunjung yang datang untuk berfoto dan mencobanya langsung. Pemilik kafe Bing Ho mengatakan ide tersebut berawal dari permintaan seorang pelanggan tetap yang sering bercanda meminta es sebanyak mungkin. 저희 자주 오시다가 이렇게 좀 친해지게 된 계기인데 장난식으로 이제 얼음을 많이 달라고 계속 하셔서 그래서 그럼 정말 얼음 많이 드려도 괜찮겠냐라고 했을 때 많이 줘도 괜찮다, 다 먹어보겠다 하셔가지고 엄청 크게 드렸는데 손님분도 너무 유쾌하게 받아들이시고 그 얼음을 진짜 다 드시고 가시고 또 사진도 촬영하시고 되게 재밌게 보았던 것 같습니다. Foto minuman itu kemudian diunggah ke media sosial dan menjadi viral, sehingga meningkatnya jumlah pengunjung kafe. Untuk membuat satu gelas Americano raksasa, dibutuhkan waktu lebih dari 4 jam untuk membukukan balok es. Karena prosesnya yang memerlukan ketelitian dan persiapan khusus, kafe ini hanya menyajikan 5 porsi setiap hari dengan sistem siapa cepat dia dapat. Selain versi 1 gelas Americano, kafe tersebut juga menyajikan versi 2 gelas yang dihubungkan oleh balok es. Meski telah menjadi sensasi di media sosial, harga minuman ini tetap terjangkau dan menjadi salah satu atraksi kuliner yang diburu wisatawan Gyeongju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ratusan warga yang berkumpul di Marseille, Goa, India untuk mengikuti festival lumpur Cikalkalo. Tradisi yang telah berlangsung selama hampir 4 abad ini digelar sebagai bentuk penghormatan terhadap masa kecil Dewa Krishna. Halaman kuil Sri Devki Krishna dipenuhi para peserta yang juga berlumpur-lumpur dari kepala hingga kaki. Mereka saling melempar lumpur yang dicampur bubuk berwarna merah muda sambil diiringi tabuhan musik tradisional.
Sebelum memulai permainan, para peserta terlebih dahulu mengikuti ritual dengan mengoleskan minyak dari lampu suci ke tubuh mereka. Setelah itu mereka bermain berbagai permainan tradisional di halaman kuil yang basah oleh hujan. 60 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ पूरा फैमिली के साथ सब बच्चे गांव के लोग भाग ले रहे हैं और 1 साल का बच्चा और 90 साल का बुजुर्ग तक यहाँ आ जाते हैं और पूरा ये चिकलकाला बोलते हैं उसको जो मड में हम खेलते हैं जो भगवान कृष्ण खेलता था अपने फ्रेंड के साथ यही आज हम परंपरा उसका चालू रखी है 300-400 साल का परंपरा है ये आज तक चालू है. Festival Cikal Kalo menjadi simbol kebersamaan yang menyatukan berbagai generasi, mulai dari anak-anak hingga lansia. Seluruh peserta bermain tanpa memandang usia. Tradisi ini dipercaya menghidupkan kembali kisah masa kecil Dewa Krishna yang gemar bermain bersama teman-temannya. Tahun ini rangkaian festival berlangsung pada 24 hingga 26 Juli dengan puncak perayaan lumpur digelar pada Minggu waktu setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.